Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya KJX. Teman-teman agaknya gitu katanya. Tetap di acara Pojok Takwa, Media Ilmu dan Dakwah. Tetap di channel YouTube Masjid At-Taqwa Official. Kali ini kita kedatangan tamu, kedatangan senior, Masya Allah, tokoh masyarakat kita yang banyak menginspirasi anak-anak muda. Beliau juga banyak sekali berjasa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kota Malang pada umumnya dan lingkup Saujajar pada khususnya. Alhamdulillah kita sambut Pak Agus Marenta. Assalamualaikum Pak Agus, Mr. Senior. Waalaikumsalam. Wilujeng Pak Agus. Ya, Alhamdulillah dalam kesibukan beliau masih berkenan untuk menyempatkan ke acara kita, acara yang digagas oleh anak-anak muda Pak Agus. Alhamdulillah. Ya. Beliau juga salah satu anggota Dewan Pak Agus di DPRD Kota Malang, Komisi B. Komisi B, siap. Alhamdulillah. Pak Agus, kita mau tanya-tanya Pak Agus terkait pemberdayaan masyarakat itu seperti apa Pak Agus? Monggo Pak Agus pun jelaskan. Ya, terima kasih. Mr. X. Mr. X. KJX Agus. KJX Mr. X. Perkenalkan, nama saya Agus Marenta. Jadi kalau pemberdayaan ini kan empowering. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang tidak berdaya. Supaya masyarakat itu berdaya. Ya. Nah, jadi kita ini ketika pada waktu sebelum saya jadi dewan, saya 20 tahun di konsultan pemberdayaan masyarakat. Mulai dari program ikut USAID pada waktu itu di Kota Blitar, ya, itu juga program untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan-kawasan lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah program di P2KP. Saya dulu pegang di wilayah Kota Malang. Siap. P2KP ini pun apa nggih? Program tentang pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Nah, gitu saja. Siap. Ya, gitu saja. Jadi masyarakat yang tidak berdaya itu mayoritas adalah masyarakat kita anggap itu masyarakat prasejahtera. Elitnya gitu. Nah, masyarakat prasejahtera. Nah, itu kita mensejahterakan dari bidang apa? Nah, tentu saja dibagi menjadi 3. Bidang infrastruktur lingkungannya masyarakat yang lingkungan masyarakat kurang mampu atau masyarakat prasejahtera. Yang kedua adalah bidang urusan sosial. Nah, yang ketiga adalah bidang urusan ekonomi. Nah, kita memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Nah, pada waktu itu kita lakukan seperti itu dengan teman-teman diturunkan di masing-masing wilayah kelurahan. Istilahnya fasilitator kelurahan. Nah, setelah itu berikutnya kita juga program ini ganti nama lagi. Menjadi P2KP. Siap. PNPM. Oh, PNPM. Ya, setelah P2KP PNPM. Ya. Siap. Setelah PNPM ganti lagi menjadi Kotaku. Yang terakhir sekarang lagi eksis itu adalah Kotaku. Kota Tanpa Kumuh. Kota Tanpa Kumuh. Untuk membangun, disempitkan lagi hanya wilayah-wilayah kawasan saja. Jadi tidak semuanya Pak? Tidak semuanya. Hanya kawasan yang dirasa kumuh. Ya, kumuh itu diberdayakan dia. Nah, itu yang kita lakukan. Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi berjalan. Tapi saya pindah profesi jadi anggota dewan. Saya mengundurkan diri. Yang terakhir pegang klaster Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Cuma kedudukannya di Kota Probolinggo, program Kotaku itu. 2018 mengundurkan diri karena saya mencalonkan anggota legislatif. Masya Allah. Ya, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Masya Allah banyak manfaat yang kita dapat Pak Agus. Alhamdulillah. Salah satu hasil Kotaku Pak Agus di Malang ini yang bisa kita rasakan manfaatnya, kira-kira di mana Pak Agus? Sebetulnya banyak ya. Wilayah kita ya, Kotaku itu banyak. Ada juga di Polean, ada juga di Kota Lama. Tapi yang fenomenal sebetulnya kita bisa melihat di Kayu Tangan. Kayu Tangan. Heritage. Oh, siap. Itu adalah pembangunan kawasan
untuk heritage, memang masyarakat rata-rata melihatnya yang di jalan raya itu. Yang kita termasuk tahu menjadi opini positif dan negatif. Siap. Nah, tapi sebetulnya yang dibangun tidak hanya itu. Karena kita membangun kawasan adalah kawasan heritage. Yang mana? Yang di dalam seberang jalan itu. Oh, jadi yang utama malah yang dalamnya. Iya, karena di sana banyak rumah-rumah rumah-rumah kuno itu. Nah, itu bagaimana bisa dilihat oleh masyarakat yang sama masyarakat sekitar itu diberdayakan menjadi wilayah-wilayah heritage yang menjadi supaya tempat wisata masyarakat. Siap. Jadi kalau teman-teman mau lihat sana, masuk saja ke gang sana. Lewat pundi Pak Agus? Yang itu mulai dari belakangnya Hotel Trio 2 itu. Hotel Trio 2, anu itu warung apa? Warung legendaris itu ya. Yang ada satu komplek, masuk di situ, belok kiri, jalanlah di situ sampai ke selatan. Nanti keluar di Semeru. Nah, keluar dari Gang Semeru itu. Nah, itu luar biasa. Bagus di situ. Heritage banget, Pak. Heritage banget ya. Kita punya kawasan itu. Nah, banyak bangunan Belanda di sana yang harus dilestarikan untuk anak cucu kita supaya mereka tahu bahwa ini dulu adalah kawasan elitnya orang-orang Kota Malang. Wah, jas merah. Yang di depan. Jas merah. Iya. Itu. Alhamdulillah. Pak Agus luar biasa. Bagus. Ya, bagus. Dalam pemberdayaan masyarakat Pak Agus, tentunya kan masyarakat ini umum ya. Di dalamnya itu kan menurut saya Pak Agus, karena kita teman-teman pemuda ini kan alhamdulillah sekarang banyak masuk ke masjid Pak Agus. Iya. Bisa juga kan kita nanti pemberdayaan masjid. Iya. Pripun Pak Agus kalau menurut panjenengan? Nah, bisa untuk anak-anak kita bisa. Tapi kan perlu melakukan proses ya. Prosesnya adalah proses penyadaran untuk masyarakat. Siap. Atau untuk anak-anak kita. Nah, supaya agama itu penting. Demi masa depan anak-anak itu sendiri. Betul. Jadi proses penyadaran ini penting untuk mereka. Kalau penyadaran ini mereka memahami, dia paham bahwa urusan keagamaan sebagai penguat kita, sebagai iman kita, supaya kita di usia yang nanti sudah kerja itu tetap terjaga. Masalah perilaku kita, kan gitu. Jadi itu mestinya anak-anak dibekali. Kalau sudah ada proses penyadaran, mereka akan sadar. Mereka akan sadar. Ketika akan sadar, itu tidak cukup sadar saja, tapi masuk di pikirannya, masuk di perilakunya. Kan gitu. Kalau masuk di pikirannya, masuk di perilakunya, ya dia akan melakukan itu. Artinya imannya itu konsisten untuk dia bawa sampai usia tua. Untuk menjaga diri. Itu yang tidak mudah. Tapi kalau ini dikawal dengan konsisten, saya kira mereka juga akan terjaga. Aktualisasinya seperti apa? Contohnya, kita menanamkan kejujuran terhadap anak-anak kita. Itu luar biasa. Ketika anak-anak kita jujur di usia yang masih muda, usia remaja itu juga jujur. Ketika masuk dunia kerja itu juga jujur. Itu luar biasa. Lihat ya, seperti sekarang ini ya, di pemerintah, di lembaga-lembaga yang kita lihat itulah, di televisi lah, berulang kali orang masuk KPK. Ya kan? Ini beban tersendiri untuk kita. Ini contoh buruk untuk generasi muda. Kalau di lingkungan masjid itu diberi pencerahan, diberi kesadaran, maka mereka akan punya kesadaran. Nah, ketika dia punya kesadaran, dia akan menjaga itu secara konsisten, terus menerus, konsisten terus menerus. Dia masuk di mana saja dia akan menjaga itu. Ya. Jadi harus menjadi contoh seperti itu anak-anak sekarang ini. Nggak ada artinya dia nanti nunggu tua untuk menjaga itu. Enggak. Mulai dari usia muda harus dijaga. Kalau enggak mampu kita merubah perilaku. Ya. Jadi menggeser perilaku kita dulu begini menjadi begitu yang baik itu tidak mudah. Makanya harus dimulai dari usia yang sangat dini dulu.
Nggih. Jadi benar-benar harus di pondasi mulai Pondasinya awal. harus mulai awal. Nggih. Jadi pondasi awal itu pembelajaran agama penting, tapi pembelajaran tentang perilaku sehari-hari itu penting, termasuk diterapkan di mana? Di keluarga. Orang tua yang ngajari. Ada pelajaran dari agama, orang tua juga mengaktualisasikan itu di rumah. Sehingga dia di luar terjaga, dia di rumah terjaga. Kalau ini konsisten, luar biasa. Siap. Dimanapun dia masuk kawasan kerja, dia akan terjaga itu. Siap. Mudah-mudahan saya bisa ngomong ini, saya juga menjaga itu. Amin. Jadi salah satu memang tugas masjid ya untuk itu Pak Gus, untuk didik generasi penerus ini. Betul. Lewat TPQ-nya, lewat PAUD-nya atau lewat apanya, pendidikan dasarnya Pak Gus. Ya, jadi anak-anak kita ajari etika dan moral. Etika dan moral. Ya, etika dan moral. Itu penting. Itu dasar di kita. Beretika, dia juga menjaga moralnya. Ya. Siap. Kalau itu dia miliki, kalau itu menjadi paradigmanya anak itu, secara komunitas menjadi paradigmanya anak-anak di sini, sehingga cara visinya dia sama. Siap. Menjadi anak yang baik. Yang kita cari adalah anak baik. Anak baik. Iya. Yang Manusia yang baik. Manusia yang baik. Manusia yang baik. Kalau sudah dewasa, manusia yang baik. Ya, kalau kita bisa menjaga seperti itu, luar biasa, Mas. Kita masih optimis generasi-generasi kita akan terjaga. Pribadinya, etikanya, moral. Ini beban kita, Pak. Kita generasi tua. Kita penerusnya. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita yang masih muda, yang masih remaja seperti itu, hancur. Makanya apa yang terjadi secara nasional ini itu memalukan di depan anak-anak kita. Makanya anak-anak saya ketika lihat televisi, tak ajak lihat tentang orang-orang yang kepegang KPK, tentang korupsi. Lihat itu. Kita memberanikan diri, Pak. Kalau kita lihat, minimal kita juga tidak seperti itu. Betul. Okay. Warning buat kita. Iya, warning buat kita. Okay. Supaya kita bisa menjaga tidak seperti itu. Itu kan sangat malu di depan tua. Bagaimana anak-anak kita. Ada kasus seperti itu, orang tuanya kepegang itu, anaknya lari dari sekolah. Mundurkan diri, Pak. Keluar, Pak. Kena sanksi sosial. Kena sanksi sosial, padahal belum disanksi sama masyarakat. Iya. Dia sendiri Dia sudah merasa menjadi beban. Iya. Ini kalau orang tua tidak paham betapa beban sosialnya seorang, ini akan dibawa seumur hidup. Nah, kalau kita bisa mendidik anak-anak kita, baik di lingkungan masjid, baik di lingkungan masyarakat, insya Allah negara ini akan terus aman. Amin, amin, Nah, amin, amin Pak Agus. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Iya. Sama kita ini ada cita-cita Pak Agus. Iya. Pengurus-pengurus masjid yang muda-muda ini Pak Agus. Iya. Kita bikin masjid yang makmur, ya, juga memakmurkan. Wah, iya. Mudah-mudahan mudah-mudahan terrealisir. Masjid yang makmur ini memakmurkan. Syaratnya semua orang merasa welcome ke sini. Betul, Pak Agus. Ya, itu. Syaratnya semua orang bisa welcome ke sini. Bisa masuk di sini dengan senang. Betul. Gitu ya. Okay. Karena ada orang yang tidak merasa menikmati datang ke masjid. Okay. Ya. Okay. Bagaimana masjid ini bisa semua orang senang ke sini. Betul. Okay. Tidak hanya warga sini. Betul. Ya memang ini di lingkungan perumahan ya. Okay. Kalau ini di jalan raya, semua orang yang akan mampir itu merasa senang berada di masjid. Nah, variabelnya seperti apa? Bagaimana orang lain bisa senang? Nah, teman bisa membuat kriterianya. Siap, Pak. Ini harus kan belajar gitu, banyak jenengan ini. Enggak belajar bersama. Oh, bedanya begini. Jadi masjid ini juga enggak tertutup. Bukan untuk orang-orang tertentu. Betul. Nah, itu. Jadi semua orang merasa info berada di sini. Ya, merasa tenang itu mau. Merasa senang. Kan ngono Mas. Nggih, laras bagus. Aku yang merasa guyang-guyu nek kene seneng. Kan ngono. Aku merasa nek kene riku risi gak penak kan repot. Kali ini Pak Gus. Tadi masalah kita kembali ke kotaku tadi Pak Gus. Oh iya. Kalau kotaku ini yang sudah terrealisasikan daerah Kayu Tangan, Kota Kumuh nggih. Ya, Kota. Nggih. Kalau di lingkup yang nggak kumuh Pak Agus, memang nggak ada atau kotaku hanya untuk kumuh? Jadi begini,
Urusan pemberdayaan kan memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya. Kalau sudah berdaya, kalau sudah berdaya dan mandiri, itu serahkan kepada masyarakat, dia akan berkembang sendiri. Oh, ngoten. Iya. Siap. Sama dengan orang yang mampu, Pak. Dengan orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu perlu diberi sentuhan supaya dia ada penghasilan. Lek sing mampu, Pak, nggak usah, Pak. Dia akan jalan sendiri. Dia akan jalan sendiri. Dia seolah-olah dia tidak membutuhkan sentuhan dari para pihak, karena dia bisa kreasi sendiri. Makanya yang perlu diberdayakan itu memang yang tidak mampu. Tidak mampu apa? Baik secara ekonomi, baik secara kehidupan sosial. Bergaul aja nggak berani, Mas. Jangan-jangan masuk masjid juga nggak berani dia. Karena dia merasa tidak memiliki apa-apa. Nah, dia merasa terpinggirkan. Nah, itu harus diberdayakan, Pak, supaya berdaya. Syukur-syukur bisa mandiri. Mandiri sudah. Tugas kita selesai. Karena dia bisa kreatif nanti. Dia bisa improve sendiri. Dia bisa melakukan banyak hal. Iya, pasti tuh. Nah, ngono deh. Iya, pasti. Pak Gus, kebetulan ini yang lihat banyak, Pak Gus. Oh gitu. Iya, ini banyak sekali. Teman-teman ini banyak sekali. Saya mau menyampaikan ke teman-teman, Pak Gus. Oke. Barangkali teman-teman ada pertanyaan. Oke. Nah, monggo, Pak, kalau mau tanya silahkan. Iya. Barangkali ada, monggo. Oh, siap. Untuk tadi kan kita temanya pemberdayaan masyarakat. Iya. Sama di kota, di lingkungan perumahan. Kami itu apa ya? Tadi contohnya ya atau bagaimana warga-warga di perumahan terutama kita manusia di perumahan di wilayah perkotaan biar lebih diberdayakan apa ini dengan cara yang sama cara di tempat lain di apa Iya. kita untuk kemajuan di lingkungan perumahan. Iya. Nggih, Pak Anang. Makasih. Jadi begini, kalau menurut gambaran saya ya, perumahan ini rata-rata sebetulnya masyarakatnya sudah mandiri. Saran saya, hidupkanlah lembaga-lembaga yang ada di perumahan ini. Seperti RW, jalan nggak Ibu? Dengan sekian struktur organisasinya. Lembaga RT, jalan nggak itu? Dengan sekian struktur kepengurusannya. Lembaga-lembaga seperti jamaah, jalan nggak di situ? Yang sifatnya memberi penguatan tentang moral. Nah, tinggal di RW itu mau membuat RW ini seperti apa? Mau nggak ini dijadikan ikon? Gitu. Contoh seperti RW yang pernah jadi ikon. Umpamanya di sini ikonnya apa? Nah, gitu. Umpamanya di sini banyak menanam bunga-bunga untuk kepentingan kemanten, untuk kepentingan acara-acara yang sifatnya seremonial di perkotaan, bunga hias ya. Di sini nanam banyak. Toh di sini perumahan ini ibu-ibu juga diberdayakan yang mungkin tidak memiliki pekerjaan. Nah, kita bisa jual ke sepelintir sana. Cocok apa yang bunga-bunga di sini? Jadi RW itu harus punya ikon, Pak. Kalau memang RW ini di dekat jalan raya, mungkin ada tanah yang sifatnya fasum, bisa nggak fasum itu diberdayakan untuk muanya kayak kafe? Nah, diberdayakan untuk anak-anak kita biar punya kreativitas, umpamanya yang nganggur-nganggur itu. Ya. Nah, jadi kita ingin seperti Blintung Go Green. Ya, itu kan satu RW, Pak, yang diberdayakan. Nah, di sini umpamanya ya, saya pernah mendapatkan cerita ada pohon kelor itu benalunya yang mampu untuk mengobati kanker orang. Nah, umpamanya di sini lingkungan ini punya tanaman kelor, terus dipelihara terus sampai muncul adanya benalunya. Nah, gitu. Nah, benalunya itulah yang bagus.
Wong kelor saja sudah bagus. Apalagi benalunya. Apalagi benalunya. Nah, gitu. Jadi kita punya ikon sendiri, Pak. Satu lingkungan RW saja, nggak usah satu kelurahan. Satu lingkungan RW saja. RW itu juga cukup luas. Ditanami ada di pinggir-pinggir jalan itu. Toh juga nggak mengganggu jalan karena pohonnya juga menjulang. Ya. Jadi saya kira kita harus menemukan apa yang mestinya kita berdayakan untuk sini. Kalau panjenengan memang di lingkungan masjid, bisa nggak masjid ini juga menjadi center pergerakan masjid? Seperti masjid di Jogja, masjid Jogokarsa. Jogokarya. Ya, Jogokarya itu ya. Luar biasa, Pak. Sudah pernah ke sana. Nah, belajar banyak sama pengurus jana. Nggak terlalu besar masjidnya ya. Bener kan? Nggak terlalu besar. Nah, masuknya juga kalau nggak salah bis juga nggak bisa masuk. Tapi luar biasa manajemen di sana. Nah, itu menjadi ikon nasional. Masjid itu jadi panutan. Masuk mek siji, Mas? Liyane gak ono, kan begitu. Atakwa, Pak Gus. Atakwa sini ya. Iya. Calonnya. Iya, harus luar biasa. Jadi di sini masyarakat kalau bisa menyepakati apa yang menjadi ikon kita, apa yang menjadi andalan kita. Nah, kalau tadi ada pertanyaan itu, ya sudah, berdayakan apanya di sini. Nah, gitu. Umpamanya ibu-ibunya di sini banyak yang pintar membuat kue. Sudah, diajari semua. Bapak kalau tahu Perumnas Saujatu luas, kan gitu. Ya, ada saja kegiatan dari warga. Kalau di sini ahli, ibu-ibunya ini lingkungan ini, oh beli di sana loh, oh beli di RW sana, oh luar biasa. Nah, kan gitu. Jadi carilah apa identitasnya, brandingnya apa, yang mau di branding apa, identitas kita. Nah, memang bapak-bapaknya dilihat orientasinya kemana, ibu-ibunya dilihat orientasinya kemana, anak-anak remajanya dilihat orientasinya kemana. Nah, kita tarik menuju ke kegiatan apa. Lah kalau itu terus kita arahkan ke sana anak-anak kita. Nah, gitu. Mamanya juga kita berhasil memberdayakan masyarakat kita. RW sini tidak ada satupun anak-anak yang menjadi pengangguran. Kalau bisa begitu, hebat. Begitu anak-anak kita lulus SMA atau SLTA atau SMK, jangan sampai nganggur. Ketika dia menganggur, kursuskan dia. Kalau tidak kuliah. Mantap. Loh, kursus mobil setahun itu, Pak. Kayak dokter, Pak. Dengarkan mobil rusak itu sudah tahu. Oh, rusaknya di sini. Tahu. Oh, rusaknya di sini. Tahu. Khusus, Pak. Pendalaman kursus tentang mobil, tentang sepeda motor. Nek wis ahli. Oh, luar biasa. Luar biasa. Semua orang datang. Dokter mobil. Itu dengarkan kok itu mobilnya nyala itu tahu sudah. Oh, ini rusaknya di sini. Oh, ini rusaknya di sini. Nah, lek wis sekualitas itu ya luar biasa. Apa di sini sentral konveksi? Nah, gitu. Karena di sini ada orang yang pinter-pinter membuat pola. Nah, ya kan? Pola pakaian itu kan. Pinter ada orang. Ya sudah, anak-anak kita diajari untuk itu. Atau batik gitu kan. Nah, ini konveksi diajari. Nah, kalau konveksi diajari, terus akhirnya ahli temenan, satu kain, satu piece itu nggak ada yang jadi pipian. Nah, jadi keras semua. Kan ono sing akeh dadi pipiane karena salah gunting. Nek wis ahli kayak ngono, waduh Mas, konveksi besar itu cari betul. Orang yang ahli pola itu. Lah, kita harus punya seperti itu. Karena perumahan ini sebetulnya masyarakatnya mampu. Secara ekonomi mampu. Kalau mampu, jangan sampai menuju ke tidak mampu. Sama dengan kita hidup, Pak, berumah tangga, Pak. Ojo ngomong kita pernah kaya terus baru melarat, tadi gawe. Jangan. Pertahankan lingkungan ini, lingkungan warga yang mampu. Terus kita bawa masyarakat kita menuju ke minimal stabil berada di situ. Jangan sampai kita rumah tangga mampu, Maruno, aku tahu soge, jadi melarat, ya jangan. Nah, lingkungan kita, ini kan ngomong rumah tangga kan begitu. Kita pernah kaya, kita pernah menjabat,
tapi marno tuwek uripe soro. Begitupun di perumahan ini menjadi kota tua, menjadi kota banyak penganggurannya. Jangan, Pak. Ini tugasnya senior-senior, tugasnya kita semua untuk menjaga anak-anak kita tidak nongkrong di sana karena menganggur, tidak nongkrong di sana karena jadi pengangguran. Karena kita sudah sepuh semua, anak-anak kita menuju dewasa. Kita yang punya beban itu ojo sampai jadi sampah masyarakat anak-anak kita. Nah, jadi itu harus disiapkan anak-anak kita. Makanya banyak yang perlu dilakukan. Jadi nggak cukup dengan belajar agama saja, tapi dia harus belajar untuk kepentingan kehidupannya dia, supaya dia bisa melebihi dari orang-orang tua yang berada di sini, kan gitu. Jadi survival. Dari survival. Iya. Lain enggak survival. Iya. Harus survival. Lain enggak survival. Harus jadi petarung juga. Iya, harus jadi petarung. Iya, Pak. Ya, anak-anak kita siapkan ke sana. Dibekali skill yang cukup. Oke. Dibekali skill yang cukup. Skill itu bisa disiapkan mulai dini, Pak. Ini ya lingkungan kita ini lingkungan saya anggap orang di atas ya artinya lingkungan orang mampu. Menengah. Kalau menurut sampean mau ngajari anak nyanyi, ajarilah mulai dari TK. Remaja kelihatan sudah dia pinter nyanyi. Tapi terus ya, remaja itu sudah kelihatan nanti pinter nyanyi. Tinggal dia punya hobi ke situ apa enggak. Lek teknik wis menguasai. Tapi lek dia enggak hobi, enggak seneng, dia pinter tapi enggak mau lanjut di dunia itu. Sama dengan sampean kursuskan anak bahasa Inggris. Kursuskan mulai dini. Usia dini. Sampai kira-kira SMP. Kelihatan sudah. Kelihatan dia sudah ahli. Pronunciation-nya sudah pinter, speaking-nya sudah pinter, dengarkan orang asing ngomong dia sudah bisa. Skill Inggris itu dia juga kuasai. Ya sudah. Jangan-jangan nanti masuk perguruan tinggi dia tanpa tes. Nah, hebat. Jadi kalau didik skill itu minimal sarannya adalah 10.000 jam. 10.000 jam? Yes. Kalau mendidik anak-anak kita untuk skill minimal 10.000 jam. Termasuk untuk sepak bola, termasuk untuk basket, termasuk apa saja. 10.000 jam. Enggak lewat 10.000 jam dia lalui, dia tinggal seneng apa enggak di dunia itu. Enggak seneng ya sudah, itu dia pernah pandai di persoalan ini. Tapi minimal dia juga bisa ngajari orang lain. Ya, tapi dia nggak mau ngelanjuti itu sebagai hobinya atau dunia kerjanya. Tapi 10.000 jam sama itu Mas, mulai TK sampai kelas berapa? 10.000 jam. Sehari harus berapa kali? Nanti remaja kelihatan. Makanya semua anak-anak remaja itu kan yang punya hobi kelihatan di usia remaja. Sepak bola internasional itu di usia remaja kelihatan. Usia 17, usia 15 itu sudah nampak. Tinggal terus diasah menuju ke dunianya dia. 10.000 jam. Penonton sampean setia apa enggak? Setia nemeni anak-anak kita atau setia untuk mengantarkan anak-anak kita? Karena 10.000 jam itu tidak sebentar. Harus konsisten. Harus konsisten. Nah, harus sabar. Nah, orang tua harus sabar. Jadinya kan banyak anak ini pemain badmintonnya dari Malang dulu. Bapaknya tiap hari ngantarkan latihan badminton di daerah tempatnya Bentul dulu latihannya di Kordia gitu. Jadi pemain nasional yang dulu dari Malang itu itu dia cerita tiap hari bapaknya ngantar. Nah mungkin cuma dia tidak hitung, cuma mulai kecil sampai dia remaja sudah kelihatan. Tinggal terus diasah oleh klub-klub yang ahli itu, ya jadilah dia untuk profesionalnya. Ya. Tapi gizinya jangan lupa Mas. Gizinya jangan lupa. Iya. Engko dilatih kok mamnya menjeswa. Kayak apa bagus ya. Iya. Gizinya Pak. Bal-balan yang ngono. Sama nanti menjeser. Main bal-balan 45 menit, 45 menit, musuh wong Eropa. Leg ketiga wis gak ngatasi. Oh ya, aja gak kuat. Tenagane gak ono. Sampeyan biyen mangan opo, Mas? Bapak kayak menjester. Ya wis jelas wis. Sampai nutupi banget 10.000. Iya. Isinya kurang. Wah, iki ayam iki. Ayam.
Lain. Nah, betul bagus. Wah ini memang rasa ayam. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Agus. Oke. Luar biasa ilmunya, luar biasa inspirasinya buat kita, buat teman-teman penonton yang muda-muda ini. Iya. Kita lanjut ke part 2 Pak Agus. Masih ada lagi part 2 Pak Agus. Oh iya. Oke. Nanti kita happy-happyan lagi Pak Iya. Agus. Terima kasih buat seluruh penonton Pojok Takwa. Alhamdulillah pertemuan kali ini banyak sekali pengalaman ilmu yang kita dapat dari tokoh senior kita Pak Agus Marhenta. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, Amin. tetap bisa membimbing kita yang muda-muda. Amin. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Masjid At-Taqwa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.